Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu, bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita wajib bersyukur atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat, karunia, inayah, hidayah yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Lebih-lebih di bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, yaitu di bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam senantiasa kita mohonkan agar selalu dicurahkan kepada junjungan kita, panutan seluruh alam, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada para pengikutnya sampai nanti akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan pagi ini saya mau menyampaikan salah satu firman Allah yang terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah ini mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Esensi dari ayat ini bahwa Allah mau mengampuni dosa-dosa hambanya yang memohon ampunan kepadanya. Dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila dia memohon ampun kepada Allah dan tidak akan mengulanginya lagi, maka Allah berjanji Allah akan mengampuni dosa-dosa si hamba tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita selaku manusia, salah satu hamba Allah yang dalam Al-Quran diciptakan dengan penuh keindahan, ya, penuh kesempurnaan dibanding makhluk yang lain, akan tetapi ternyata juga tidak ada seorang manusia pun yang terbebas, yang terhindar dari berbuat salah dan dosa, ya. Bahkan dapat dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun. Bahkan Nabi pun pernah berbuat salah. Tapi kemudian kalau Nabi lantas mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikembalikan ke jalan yang lurus. Nabi Musa sekalipun tidak sengaja pernah membunuh orang. Kemudian siapa lagi? Banyak nabi-nabi yang lain, ya, yang telah melakukan kesalahan itu tadi, ya. Oleh karena itu, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
umpamanya disebutkan kata Rasulullah, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina at-tawabun. Semua atau setiap anak Adam, setiap manusia pasti akan berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah ialah bertaubat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengapa sih kita selaku manusia sekalipun sudah diberikan akal pikiran yang waras, ya, tetapi masih juga berbuat salah? Banyak hal ya yang membuat seperti itu. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama memang bahwa manusia itu sekalipun diberikan akal dan hati nurani, tetapi juga kita ini diberikan nafsu, ya. Akal kalau digunakan dengan baik maka bisa akan memilah dan memilih mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Oleh karena itu kalau yang tidak baik mestinya tidak dilakukan. Demikian juga hati nurani adalah salah satu organ tubuh kita yang paling dekat kepada kebenaran. Namun toh demikian, dengan 2 organ tubuh yang diberikan kepada kita ini, kita masih diberikan satu lagi, yaitu nafsu. Biasanya nafsu ini mendorong kepada berbuat tidak baik. Oleh karena itu kadang-kadang akal yang sehat, hati nurani ini kalah dengan dorongan nafsu itu tadi kan. Lebih-lebih dengan alasan yang kedua, yaitu lemahnya iman, ya. Maka dengan lemahnya iman ini, ya, kita akan semakin mudah diajak oleh hawa nafsu kita ke jalan yang tidak baik. Karena tanpa rasa takut, ya, akan adanya pembalasan termasuk besok di akhirat yang tidak mungkin dapat dihindarkan, ya. Tidak mungkin kita bisa berbohong lagi, ya, karena semua alat-alat bukti yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita sendiri, kulit kita, kaki kita, tangan kita. Dan waktu itu mulut kita yang biasa di dunia berbohong ini akan dikunci, tidak bisa berbuat apapun. Justru yang akan menjadi saksi ini adalah anggota tubuh kita yang lain. Nah, di samping itu kita juga tahu bahwa dunia tempat kita hidup sekarang ini adalah kadang-kadang juga menipu. Dengan dorongan hawa nafsu itu tadi, yang kata-kata yang akhirnya yaitu harta, tahta, wanita, itu biasa dicirikan sebagai hal-hal yang akan membutakan mata hati kita dan mendorong untuk melakukan kesalahan, terutama bagi orang yang menganggap bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Dengan mempunyai harta, apapun akan bisa dikuasai. Demikian juga dengan tahta, orang bisa mengatur sesuai dengan keinginannya umpamanya, ya. Bahkan wanita pun tidak kadang ini menjadi korban hawa nafsu. Di samping juga ada memang wanita yang menjadi penggoda. Bagi wanita sebaliknya mestinya laki-laki gitu ya. Tidak jujur kalau kita hanya berkata wanita. Tapi juga laki-laki, bagi seorang wanita laki-laki juga demikian itu. Dengan 3 hal ini kita maka kemudian gampang sekali terjerumus ke dalam dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, namun demikian ketegasan Allah, barang siapa yang melanggar ketentuan Allah, barang siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah,
Allah akan memberikan hukuman. Ternyata lebih besar rahmat Allah kepada hambanya. Bagi hamba yang sudah melakukan perbuatan dosa, semestinya dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tetapi apabila memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, maka kasih sayang Allah lebih besar daripada ketegasan aturannya itu. Oleh karena itu, bagi kita, saya yakin kita ini pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa sekecil apapun. Maka mari kita gunakan pintu yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa pintu-pintu rahmat, pintu-pintu langit dibuka seluas-luasnya. Termasuk di situ adalah pintu taubat. Allah membuka diri seluas-luasnya kepada hambanya yang mau mendekatkan diri, mau memohon ampunan. Dan kebalikannya, pintu-pintu neraka itu ditutup. Bagaimana supaya di bulan Ramadan ini orang tidak banyak berbuat salah? Termasuk kata Rasulullah, setan-setan ini dibelenggu, setan-setan ini dirantai, supaya tidak gentayangan kepada manusia untuk menggoda. Itu maksudnya bahwa sekarang ini saatnya yang paling baik untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mohon ampunan. Sekaligus di bulan Ramadan ini ada bonus bagi orang yang mau melaksanakan puasa dengan sesungguh-sungguhnya, dengan semata-mata karena penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjaga batasan-batasan puasa itu. Maka sebagaimana yang kita ketahui bersama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Dalam hadis yang sering sekali kita dengar, terutama di bulan Ramadan ini, yang menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Barang siapa yang melaksanakan puasa semata-mata karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh pengharapan, maka ghufira lahu ma taqaddama min danbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabda beliau? Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan mengetahui batasan-batasannya, wa tahaffadha mimma kana, dan menjaga batasan-batasan tersebut, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, ya, niscaya kata Rasulullah, ya, Allah yang bagilahu ayatahaffadhu bihi kaffara ma kana qablahu, maka Allah berjanji Allah akan kafaro, menutup, akan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Dosa-dosa kita yang sudah lewat, kalau kita melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan kepercayaan semata-mata karena Allah, akan diampuni oleh Allah. Tinggal sekarang bagaimana menjaga diri dari dosa-dosa yang akan datang. Itu semuanya ada syaratnya, sudah barang tentu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup, apa syaratnya kita memohon ampun kepada Allah itu? Yang pertama adalah sudah barang tentu pengakuan akan kesalahan yang telah kita lakukan.
menyatakan diri di hadapan Allah, ya Allah, aku telah melanggar perintah-Mu. Aku telah membiarkan sesuatu yang mestinya tidak aku lakukan. Ya, aku larang, mestinya aku cegah, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-Mu dilaksanakan. Ini penyesalan, pengakuan bahwa kita ini berdosa. Yang kedua, memohon ampunan kepada Allah. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah daku. Dan semoga ke depan tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, di bulan Ramadan, terutama setelah sholat tarawih atau sholat witir, kita banyak dianjurkan untuk berdoa memohon ampunan kepada Allah. Bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, tuhibbul afwa, mencintai kepada ampunan. Fa'fu ani, oleh karena itu ya Allah, ampunilah daku. Dan doa-doa yang lain yang biasa kita lakukan. Yang ketiga, kita berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah kita lakukan, perbuatan dosa tersebut. Dengan 3 hal ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kita telah melakukan satu perbuatan yang baik, yaitu mohon ampunan kepada Allah. Sehingga dalam hadis yang lain diibaratkan, begitu selesai puasa Ramadan, kita ini terlahir kembali seperti jabang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih dari kesalahan-kesalahan. Itu kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah akan memberikan ampunan kepada kita sehingga kita kembali kepada kefitrian kita untuk mengisi kembali amal-amal soleh kita di waktu yang akan datang. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon ampun, mohon maaf kepada Allah, dan juga mohon maaf kepada jamaah sekalian barangkali kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.